warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Srina Niati dengan NIM 2314070295 dari PGMIG. Baik, di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang sistem fonologi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Guru. Baik anak-anak, apakah sehat? Sehat. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang membahas sistem fonologi bahasa Indonesia. Baik, apakah anak-anak ibu apa itu fonologi? Tidak. Baik, ibu jelaskannya. Sistem fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fone artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Jadi, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau logistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya dan perubahannya. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikualitaskan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Produksi manusia untuk mengucapkan sesuatu, bunyi bahasa terbagi menjadi dua, secara fonetis dan fonemis, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau prole, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun bunyi apa yang dapat kita dengar, kata kita pelajari pada fonologi itu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahwa secara umum, fonologi dapat kita artikan sebagai bagian dari kajian logistik yang mempelajari, membahas, membicarakan dan menganalisis bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia. Fonologi merupakan ilmu yang dapat mempelajari dua subbidang, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik atau memperhatikan pembedaan makna, dan fonetik dapat tidak mempedulikan pemuda makna. Dapat kita simpulkan bahwa fonologi adalah cabang logistik yang menyelidiki, mempelajari, membahas dan menganalisis bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia, yang dapat meliputi subdisiplin. Yang pertama fonetik dan maupun fonemik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonemik memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonemik dapat dibatasi dengan unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang disignifikan. Dalam hal ini perlu adanya fonemisasi yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berbunyi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi itu bertujuan untuk yang pertama, menentukan struktur fonemis di sebuah bahasa, dan yang kedua, membuat ortografi yang praktik atau ejaan sebuah bahasa. Untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonemik, biasanya dilakukan melalui konteks pasangan minimal. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan yang bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna. Dalam sebuah bahasa biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama kecuali satu bunyi yang berbeda. Sekurang-kurangnya ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonemik. Yang pertama yaitu bunyi bahasa yang dipengaruhi lingkungannya. Yang kedua, bunyi bahasa itu simetris. Yang ketiga, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan dalam kelas fonemik yang berbeda.
Yang keempat yaitu bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonemik yang sama. Yang pertama, realisasi fonem. Realisasi fonemik adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonemik erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonemik merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Secara segmental, fonemik bahasa Indonesia dibedakan atas vokal dan konsonan. Gejala fonologi bahasa Indonesia yang pertama, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua itu yaitu penghilangan fonem. Penghilangan fonem itu adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pendekatan kata. Yang ketiga yaitu fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Yang keempat yaitu kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Yang kelima yaitu analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru yang berdasarkan suatu contoh yang sudah ada atau keraf. Yang keenam yaitu fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem submental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud-wujud bersama dengan ciri supramental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, pada untayan terdengar pula ciri suprasegmental lain, yakni inton dan ritme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kafiani dengan NIM 23140703 dari kelas PGMIG, yang mana saya berasal dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang fonetik dan penjelasannya di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin, yaitu tentang membahas tentang sistem fonologi dan bahasa Indonesia. Dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang fonetik dan fonologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fonetik. Adakah dari anak ibu yang sudah membaca buku? Ada yang tahu apa itu fonetik? Oke, ibu akan menjelaskan tentang apa itu fonetik. Fonetik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari tentang suara bahasa. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan produksi fisik, transmisi, dan konversi suara dalam bahasa. Fonetik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fonetik artikularotis, yang kedua yaitu fonetik akustis, yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Kita membahas yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana suara dihasilkan oleh alat-alat ucapan manusia seperti paru-paru, pita suara, lidah, dan bibir. Yang kedua yaitu fonetik akustik, yang mana mempelajari bagaimana sifat fisik suara termasuk frekuensi suara, amplitudo, dan durasi. Yang ketiga yaitu auditori. Auditori itu mempelajari bagaimana
suara diterima dan diproses oleh telinga, lalu dan diproses oleh telinga dan otak. Secara umum, fonetik dapat membantu kita memahami bagaimana suara dihasilkan, bagaimana suara tersebut bergerak melalui udara, dan bagaimana tersebut diterima oleh dan dipahami oleh pendengar. Bagaimana kita mengucapkan dan diterima oleh pendengar, seperti ibu yang berbicara di depan dan kalian memproses bagaimana cara kalian mendengar. Oke? Jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak dapat halangan, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi vokal. Bunyi vokal itu tergantung beberapa hal. Yang pertama yaitu posisi bibir. Yang kedua yaitu tinggi rendahnya lidah. Yang mana posisi ujung dan belakang lidah ketika mengucapkan bunyi. Paham? Yang ketiga itu maju mundurnya lidah. Jarak yang terjadi antara lidah dan paru atau lengkuk kaki gigi kita belakang. Jika bunyi ujaran, ketika udara keluar dari paru-paru mendapat halangan, maka terjadinya bunyi konsonan. Halangan yang dijumpai bermacam-macam. Ada hubungan yang bersifat seluruh dan ada pula sebagian, yaitu dengan menggeser atau mengadukan arus suara sehingga menghasilkan konsonan bermacam-macam kita. Oke, daerah artikulasi hambatan tak bersuara yaitu seperti huruf B dan B. Itu hambatan tak bersuara yaitu P dan B. Kalau daerah dental atau alveolar yang hambatan tak bersuara yaitu huruf P dan D. Kan P, B sama T sama D itu kan nggak terlalu mencakup yang namanya di ujung tenggorokan. Kalau untuk palatal yaitu huruf C dan G. Kalau velar yaitu K dan G. Kalau untuk frikatif tak bersuara yaitu ada labial dental yang namanya yang dihasilkan oleh huruf P. Kalau dental atau alveolar itu biasanya huruf S dan Z. Kalau palatal yaitu S dan Y, sedangkan velar yaitu X. Ada juga yang namanya nasal bersuara, yang mana bilabialnya dihasilkan dari huruf M, dan dental atau alveolarnya dihasilkan oleh huruf N, dan palatalnya hurufnya NY hurufnya. Sedangkan velar itu dihasilkan oleh huruf velar dihasilkan oleh huruf Oke. Selanjutnya itu ada dental bersuara. Dental bersuara itu juga ada yang namanya dental atau alveolarnya, yang mana itu dihasilkan oleh huruf R, dan sedangkan yang terakhir yaitu lateral bersuara, yang mana yaitu huruf dental atau alveolarnya yaitu huruf I. Oke, sampai sini dipahami? Terima kasih. Cuman itu dapat disampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, intonasi. Intonasi adalah variasi nada suara yang digunakan dalam berbicara, yang mencakup perkuatan nada, tekanan, dan ritme suara. Intonasi digunakan untuk mengekspresikan berbagai makna dan fungsi dalam percakapan, seperti pertanyaan, pernyataan, perintah, dan emosi. Contoh intonasi yaitu seperti dalam pertanyaan pasti diawali dengan nada yang cukup tinggi.